Jadi itu proyek mereka ingin membuat campaign seperti halnya Pirelli. Pirelli itu kan mengundang fotografer untuk membuat seri foto kalender mereka. Nah, Swarovski pun begitu. Oke, kita tadi bicara barusan Kang Nadia nyinggung masalah teman-temannya, ada Asmujo, ada Ucok dan sebagainya. Mereka fotografer juga atau apa? Mereka ada yang kurator, ada yang historian, ada art kritik. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu lebih ke apa? Lebih ke bukan fotografer, jadi orang yang di luar itu malah di luar. Jadi emang apa perlu kita bergaul dengan orang-orang seperti itu? Ya, kalau saya secara pribadi akan katakan itu sangat perlu. Sangat perlu. Apalagi kalau main di ranah art ya. Ya. Atau di semua bidang. Maksudnya semua genre foto. Rasanya di semua genre foto harus perlu untuk karena kita perlu mendengar cara pandang orang. Kita perlu mendengar baik itu dari ahli sejarah, misalnya kayak Aminuddin Siregar, itu dia historian. Jadi sejarah seperti apa? Oh, dia itu historian. Yang saya tahu dia ininya Galeri Sumar ya, bukan? Iya, kan? Dia in-house curator. Waktu itu. Dia spesialisnya itu dia di sejarah. Jadi tulisan-tulisannya itu lebih mengacu kepada metodologi histori sejarah. Nah, ada Pak Atmujo, ada Rifki Effendi, Goro, ada Agung Ujatnika Jenong, ada Heru yang sekarang jadi kurator in-house di Selasar. Ya, ada Hendrikus yang dia spesialis untuk kuratorial fotografi, termasuk research juga. Kemarin, ya. Kita perlu ngedengerin mereka karena kalau dalam proses berkarya, saya hanya membuat karya biasa, itu satu hal. Tapi dari mereka kan orang-orang pinter yang mampu membedah lebih jauh gitu, sehingga karya saya bisa di-develop dengan pandangan-pandangan lain. Bahkan orang-orang seperti mereka itu mampu menelisik lebih jauh layer demi layer yang ada di belakang kepala kita. Tanpa kita sadari. Gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus selain kita harus belajar lebih banyak, mencari referensi lebih banyak, dengan mereka lah kita membangun wacana baru, pandangan-pandangan baru. Jadi pada saat pameran itu kita tahu apa yang ingin kita deliver kepada publik. Dan bagaimana cara publik membaca karya-karya kita, ya bridgingnya mereka. Mereka sederhanakan lagi. Waktu kita bikin kan kita dibikin menjadi lebih jelimet tuh. Biasanya prosesnya segala macam. Sesudah menjadi karya, mereka akan mereduksi itu menjadi kalimat-kalimat untuk publik. Ya. Jadi yang penerjemah lah ya. Penerjemahnya. Sama dengan jembatan juga untuk sampai ke para pemirsanya. Betul. Makanya itu sebenarnya kepentingan dalam berkesenian foto itu, kenapa harus ada kurator, tetap harus ada kurator gitu. Walaupun tidak wajib ya. Ya, tidak wajib. Tapi akan lebih baik. Dan kita banyak diuntungkan kok dengan adanya. Mungkin ranah ini akan beda kalau kita bicara di komersial. Ya. Itu akan lain gitu. Di komersial nggak akan ada ini. Oke, sebelum kita lanjut, kayaknya saya juga pengen ngerinting sekali. Ini gatel nih saya dari tadi. Sorry. Pas dia datang, dia kasih lihat karya ini. Dan dia cerita lampunya banyak banget. Nah, ini motret apa ya? Itu waktu itu klien saya dari Swarovski. Oke. Ini di Roma nih motretnya nih. Tuh, ada tahun 2005. 2005 berarti ya analog.
Ya masih analog. Masih analog view. Udah ada digital, cuman ya karena makhluk purba kan nggak bisa ngerjain pakai baru. Tapi ada sebenarnya kenapa harus dengan analog, apa permintaan dari Swarovski-nya sendiri atau? Jadi itu proyek mereka ingin membuat campaign seperti halnya Pirelli. Pirelli itu kan mengundang fotografer untuk membuat seri foto kalender mereka. Nah, Swarovski pun begitu. Jadi ada Swarovski, Cafe Lavazza itu punya kultur untuk mengundang fotografer, membuat sebuah seri foto dengan dibebaskan membuat risetnya mau seperti apa untuk jadi seri kalender mereka. Nah, kalau bicara ini memang hanya untuk kerjaan dengan kontrak 1 tahun. Untuk kalender juga? Ya. Oh, ya. So ini bahan semua dikasih? Ya, dikasih oleh mereka. Jadi kalau bicara teknis, motret kristal itu teknisnya mirip dengan motret diamond. Jadi setiap sisi dari cuttingnya itu punya refleksi sendiri. Oke. Jadi satu lampu itu memberikan satu refleksi di setiap sudut bidang yang ini ya. Jadi kesulitannya hanya kesulitan dalam menata si lampunya harus ada di posisi mana. Sehingga kita nggak bisa pakai cuma 2 atau 3 asisten dalam pemotretan ini. Selain itu bicara banyak lampu itu cuma buat bidang yang ini kan? Iya. Belum yang belakangnya, belum black background, belum itu. Jadi kesulitannya hanya kesulitan masalah naruh titik lampunya aja. Misalnya ya. Mungkin itu kenapa akhirnya dia pakai 8x10 karena 8x10 lebih gede jadi lebih gampang kontrol kali gitu ya. Betul. Karena kan ya barangnya kecil. Apalagi udah motret misalnya kayak cincin. Yang diamondnya udah ya sebesar-besar itu. Ya kalau pakai viewfinder kamera segini. Matanya katarak. Nggak akan kuat lagi. Nggak akan kuat lagi. Untuk sampai sedetil itu. Dan mungkin juga kalau pakai view kan saya tahu selektif fokusnya sangat bisa kita atur ya. Mungkin ini juga kalau ya tadi bilang kalau misalkan kenapa pakai view 8x10 sekarang kalau kita pakai kamera yang viewfinder kecil tapi kan masuknya ke iMac bisa Pak ya, bisa kelihatan juga dengan teknologi. Cuma ini waktu itu belum aja. Ya waktu itu belum ada. Oke. Tapi juga hari ini kualitas kamera digital ya sebutlah kita bicara kamera large format itu kita bisa dicetak sampai besar gigantik dan lain-lain tidak pecah. Ya pertanyaannya emang mau nyetak segede apa juga? Terus apa pentingnya lu pakai kamera gede-gede gaban? Iya. Cetakannya nanti ujungnya juga munculnya cuma di IG. Sekecil gitu juga. Terus kamera digital sekarang yang sudah sampai sekian megapiksel terus dicetak untuk di billboard. Emang nyetak di billboard yang segede gaban itu butuh megabyte besar. Orang dilihatnya juga dari sekian meter. Iya. Nggak akan emang dideketin sama mata sampai sejengkal kan? Nggak juga. Nggak juga. Bahkan kamera iPhone dipakai motret untuk billboard. Jadi kalau kita menggunakan untuk bicara untuk komersial, pakai large format sekarang menjadi too much. Ya nggak penting. Kasarnya mau ngebunuh lalat mau pakai nuklir buat apa? Mati semua gitu. Nggak kepake ini logika seperti itu. Tapi sebenarnya ada kepuasan kan dengan large format kita akan mendapat untuk fine art jelas masih kepake. Kenapa? Karena fine art misalnya saya untuk pameran terakhir saya cetak di medium yang lebarnya 2 meter kali 3,5 meter. Pakai kamera sebutlah kamera Hasselblad digital yang paling baru. Ya segede gitu ya cukup mumpuni. Tapi begitu pakai large format dicetak sebesar itu tetap masih lebih bagus. Kenapa? Karena dia ada di galeri. Jarak pemirsanya itu dekat. Dia akan melihat mungkin sampai sejengkal untuk melihat detail.
Kalau untuk billboardnya nggak mungkin orang ngapain juga orang naik ke billboard ya. Naik billboard gitu, nggak sampai ke situ juga. Bener. Untuk fine art mungkin masih dirasa perlu. Kalau misalnya mau mengejar cetakan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Richard Avedon. Yang dia bikin Avedon, 1:1 orang itu. Lebih, bahkan itu orang dalam skala 1:5. Oh, yang terakhir yang iya kan iya. kepalanya juga udah segede yang sampai urat-uratnya semua keluar, pori semua keluar ya itu ya dia pakai alasan large format ya karena cetakannya di galeri dan sebesar itu. Tapi setahu saya dia waktu itu lampunya nggak sebanyak yang ini ya, yang Swarovski, cuma available aja. Balik lagi ke konsep jadinya gimana kita mengangkat sebuah karya mau jelimet ya ini pasti akan jelimet karena ini memang tuntutan dari si bendanya. Tapi kalau Avedon orang motret orang nggak usah pakai banyak lampu juga, pakai lampu matahari juga bisa. Iya. Mungkin kayak siapa dulu Herpritz cukup naik ke rooftop dia cetak untuk sebuah campaign jam kalau nggak salah kan gitu. Oke ya udah panjang nih kayaknya harapan kedepannya apa nih? Dari seorang Adya, apa mau tetap pakai medium format, large format atau gimana? Karena yang saya dengar kamu mah sekarang ngelukis ya. Ya. Beda lagi ya itu ya. Intinya gini, kalau saya menempatkan diri di mana foto adalah salah satu mediumnya saja. Saya bikin patung, ada yang dari logam, ada yang dari resin. Saya bikin lukisan, segala macam. Itu melulu karena kenapa saya melukis? Karena ide tersebut tidak bisa saya tuangkan dengan fotografi. Pendekatannya jadi harus lewat lukisan, lebih mengena untuk publik saya pikir itu. Kenapa saya bikin patung? Ya karena akan lebih mengena untuk orang pada saat berinteraksi dengan objek 3 dimensi seperti itu. Nah, kalau umpamanya mana yang saya lebih cintai, saya lebih mencintai dunia keseniannya, bukan mediumnya. Bukan mediumnya. Medium hanya salah satu kanal untuk ekspresi saya. Itu kalau nggak salah yang patung tuh dulu di yang Tintin itu ya, seri Tintin apa? Ada seri Tintin, ada seri pameran di itu kan di tempatnya S14. S14 tuh di apa? Komplek Sosiologi daerah dekat Cigadung ya. Di terus rumahnya. Kalau yang lukis mah terakhir tuh yang di Orbital ya. Iya, itu baru. Apa judulnya? Sinkretisme. Ya, itu juga kelihatan gede-gede. Kalau yang belum lihat nanti ada tuh di Instagramnya. Orbital tapi bukan channel media. Nanti kita kasih linknya. Jadi harapannya sih sebenarnya tetap berkesenian terus. Harapan saya mungkin karena saya hanya menjadi salah satu fase di dalam perjalanan kesenian, dunia kesenian kita. Saya hanya bagian part kecil dari fase itu. Di antara banyak teman-teman seniman fotografer yang juga menjalankan itu. Harapan saya sih semoga saja dengan era yang semakin modern ini, kiprah fotografer Indonesia, kiprah seniman-seniman Indonesia di internasional itu sudah lebih terbuka. Ya. Dan sudah lebih baik, dan pasti generasi yang muda-muda ini lebih baik itu sudah keniscayaan, sudah pasti. Hanya tinggal seberapa banyak kuantiti mereka yang mampu berbuat lebih baik. Ya. Harapan saya mereka lebih banyak lagi yang lebih banyak ya. Harusnya lebih banyak dong. Harusnya lebih banyak dan lebih hebat. Sekarang lebih mudah dan banyak dibantu oleh teknologi yang super hebat gitu kan sebenarnya. Dan referensinya kan lebih mudah sekarang. Iya. Kalau dulu kita kan mesti nyari buku segala macam. Sekarang Google Maha tahu. Google Maha tahu. PDF banyak. Iya. Jadi problemnya hari ini adalah dulu kita sulit mencari informasi. Hari ini kita kebanjiran informasi. Jadi banyak sampah-sampah informasi
kalau dulu kita pandai-pandai mendapat informasi, hari ini kita pandai-pandai memilah informasi. Gitu. Jadi karena yang nggak penting-penting atau yang sesat-sesat juga banyak. Ya. Gitu. Dan makanya dari tadi juga kenapa ada kurator, itu juga untuk salah satu filter untuk, ya. Filter dan memberikan batasan-batasan. Kalau enggak, ya jang juga kita. Wah, ini tuh kayaknya udah mau erin namun ini kan banyak udah kita ngobrol ya, udah panjang. Jadi mungkin nanti kapan kita akan ngobrol lagi tentang hal lain ya dia ya. Oke, betul. Pastinya lebih seru. Gitu. Oke, Ceklekers, terima kasih buat atensinya. Terima kasih buat Kang Dia udah hadir. Terima kasih juga udah diundang. Punten rada ngadadak ya. Santai ya. Tapi jangan lupa lihat karya-karyanya Kang Dia di Instagramnya ada di situ. Nanti linknya kita kasih. Silakan diresapi aja tadi yang cerita tentang jantung, tentang mata, tentang otak dan lain-lain. Terima kasih juga buat Bakung untuk tempatnya. Kami print untuk background kanvas kosong. Imah Bebaturan untuk makanan hari ini, siang ini, dan Kozi untuk kopinya. Ditunggu Koji kopinya. Ditunggu lagi cenah tuh Kozi. Oke, sampai sini dulu. Tetap sehat, tetap berkarya. Atur nuhun, salam ceklek. Terima kasih.